tahu mungkin gedungnya tuh kelihatannya dari luar tuh kecil, tapi sebenarnya dalamnya bagus banget. Kalian harus lihat. Hai, hari ini gue bakal ajak kalian ngikutin keseharian gue kalau misalnya gue lagi nggak ada kelas. As always, gue bakal ke perpustakaan, tapi sebelum itu gue bakal sholat duha dulu, bakal makan dulu, supaya nanti di sana nggak kelaparan dan nggak perlu bawa bekal juga karena agak ribet. Dan hari ini gue bakal ajak kalian ke salah satu perpustakaan terbagus di Bonn. Ini gue suka banget. Sebenarnya ini bukan perpustakaan yang biasanya gue datengin, karena ada satu lagi perpustakaan yang jauh lebih dekat dari rumah gue. Cuma hari ini mood gue lagi bagus, jadi gue mau ke perpustakaan yang agak jauh, nggak apa-apa, tapi pemandangannya bakalan bagus banget. Kalian bakal lihat seberapa PW perpustakaannya. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Jadi ini tuh adalah salah satu cara belajar gue yang ngaruh juga di gue. Gue tuh kalau misal sambil ngapa-ngapain, gue selalu usahain buat nggak bengong dan ngafalin sesuatu. Jadi sekarang kalau misal gue lagi masak nih, ini kompor gue nih. Terus gue sambil goreng tuh gue bisa sambil lihat tempelan yang gue tempel. Jadi gue tuh masak yang biasanya gue sambil nyanyi-nyanyi atau bahkan gue sambil mikirin hal-hal lain, itu bisa gue ganti sama hafalan. Dan ini ngaruh banget di gue karena menurut gue tuh yang paling penting adalah memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Siapa tahu kalian ada yang mau coba juga. Oke, gue udah selesai makan. Habis ini gue mau ganti baju, terus kita berangkat. Saatnya berangkat. Bisnya datuk 10 menit lagi. Biasanya kalau misalnya gue mau ke perpustakaan yang dekat sama rumah gue, itu gue turunnya di sini. Tapi karena ini agak jauh, kita turunnya 2 halte setelahnya. Terus habis itu masih agak jalan lagi baru nyampe. Jadi kita tuh sebenarnya udah ada di daerah Universitas Bonn. Tapi Univ Bonn itu dibagi jadi beberapa daerah. Jadi kita punya banyak gedung dan nggak semua gedungnya itu tercampur di satu daerah yang sama. Tapi kita lagi ada di pusatnya. Pengen gak sih kalau misalnya gue bikinin video kampus tour? Kalau misalnya mau, komen aja, nanti bakal gue bikin di video lain. Gue tahu mungkin gedungnya tuh kelihatannya dari luar tuh kecil, tapi sebenarnya dalamnya bagus banget. Kalian harus lihat. Ntar gue tunjukin.
sebelum masuk kita itu harus naruh barang-barang kita di keranjang. Jadi ini tuh khusus barang-barang yang mau kita bawa ke dalam, karena kan tas sama jaket tuh nggak boleh dibawa ke dalam. Jaket kayaknya masih boleh sih, tapi kalau misal tas nggak boleh. Jadi gue bakal keluarin botol minum. Nah, buat bisa ngunci lokernya itu tuh kita butuh satu koin antara 1 euro atau enggak 2 euro. Terus kita masukin ke dalam. Baru nanti lokernya bisa dikunci. Terus buat bisa masuk ke dalam kita itu butuh kartu perpustakaannya sebagai tanda bahwa kita itu mahasiswa Udibon. Karena cuma mahasiswa Udibon aja yang boleh masuk ke sini. Halo. find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more 12 seconds later. we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ternyata rame banget di dalam. Gue kira tadi tuh bakalan sepi karena ini tuh bukan weekend. Cuma masuk akal sih rame karena ini emang udah deket-deket masa ujian. Gila, gue hampir gak dapet tempat loh tadi. Tapi untungnya nemu sih. Dan yang gue suka juga dari perpustakaan ini, gak jauh dari sini tuh ada satu sungai yang bagus banget. Itu sebenarnya sungai yang sama kayak yang kita lihat di pemandangan dari perpustakaan tadi. Cuma kalau misalnya lihat dari kaca kan kadang nggak cukup. Jadi gue kadang kalau misal habis capek belajar,
gue bisa tinggal jalan kaki ke sungainya. Jadi gue bisa datengin langsung sungainya. Dan ini bener-bener deket banget. Bahkan gue udah bisa lihat dari sini. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Pas banget cuacanya lagi bagus. Ini tuh nggak panas, nggak dingin, berangin jadi nggak gerah. Gue juga pernah sekali di sini sepedaan, dan itu rasanya nggak bisa dijelasin pakai kata-kata deh. Seru banget pokoknya. Karena cuacanya dan suasananya bagus. Gue mau lanjut belajar bentar lagi. Anyway, tadi ada daun jatuh kepala gue. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away. Kalian tau gak sih, ada satu hal yang gue sadari perbedaan antara saat gue di Indonesia dan saat gue di Jerman. Waktu di Indonesia itu, gue belajar antara kalau nggak di rumah, itu sama teman-teman di kafe. Tapi kalau misal di sini, gue tuh kayak punya banyak banget opsi buat belajar. Entah itu di rumah, oke ya, sama kayak di Indonesia. Di perpustakaan, di sini lebih banyak opsinya karena satu kota itu nggak cuma punya satu perpustakaan, bisa jadi 2 atau 3, punyanya kota sama punyanya univ. Terus di tempat-tempat kayak gini ini juga rasanya nyaman banget karena di sini benar-benar tempat yang nggak ada banyak dilalui kendaraan karena emang ini khusus untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda. Nggak banyak polusi, nggak debu, nggak banyak kebisingan juga. Pokoknya tuh nyaman banget kalau misal mau cari tempat belajar tuh kemana-mana enak. Dan ini tuh taman-taman kayak gini di Jerman nggak cuma ada satu doang, tapi ada banyak banget juga opsinya. Itu yang menurut gue jadi salah satu keuntungan atau perbedaan yang gue rasain semenjak gue di Indonesia dan gue di Jerman. Kalau gue nggak salah, di belakang itu tuh gedung perpustakaan yang tadi gue datengin. Makanya dia bisa dapet view sungainya karena dia bener-bener di samping sungainya. Karena udah puas di sana, jadi abis ini gue mau pulang. Tapi sebelum gue pulang, gue bakal mampir ke toko Turki buat beli ayam. Gue biasanya beli daging di situ soalnya di situ halal. Kalau misal di supermarket biasa belum halal. Jadi gue bakal nunjukin juga ke kalian mereka jual apa. Karena mereka banyak banget jual makanan-makanan yang nggak biasa dijual di supermarket biasa. Seru banget deh, ada yang main bulu tangkis, ada yang piknik. Pengen, tapi gue jomblo. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Jadi gue lagi ada di stasiunnya Bonn. Tokonya itu emang ada di gedung yang sama kayak gedung stasiunnya Bonn Hauptbahnhof. Di sini juga ada supermarket, ada bakery, ada restoran. Pokoknya lengkap banget deh. Iya, tetap sampai tanggal 10 Agustus. Ya, sayang banget tadi karena tokonya tutup, jadi gue langsung pulang. Dan gue ngantuk banget tadi pas perjalanan, makanya gue nggak videoin apa-apa. Sayangnya tadi gue juga nggak dapet tempat duduk yang samping jendela pas di perpustakaan. Tapi ya kalian udah lihat lah ya seberapa bagus view perpustakaannya. Itu juga yang bikin gue betah belajar di perpus itu. Dan enak juga karena bisa jalan-jalan di sungainya. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video gue selanjutnya.